Uh, jadi membuktikan itu ada dua cara gitu. Jadi ada bukti langsung dan ada bukti yang tidak langsung. Jadi yang akan saya bahas di sini nanti bukti langsungnya itu kita akan bahas. Jadi yang ini kita akan bahas ini induksi mototika ya. Jadi akan ada dua yang kita bahas ya. Jadi induksi lemah ya sama induksi kuat ya. Kayaknya kelas 10 juga sudah dapat ya induksi ini ya. Tapi mungkin nggak tahu ya yang lemah yang mana, yang kuat yang mana gitu. Terus nanti yang ini yang bukti tak langsung kita akan bahas dua ya, yaitu kontraposisi ya sama kontradiksi. Jadi kira-kira dua ini yang kita bahas menjadi bukti langsung dengan induksi ya dan bukti tidak langsung ya, yaitu kontraposisi sama kontradiksi. Oke. Biasanya yang dipakai di sekolah itu ini kan ya. Jadi ini induksi mototika yang lemah gini ya. Jadi misalkan PN adalah pernyataan yang melibatkan bilangan asli N ya. Jika PN memenuhi dua kondisi ini, yaitu yang pertama P1 benar ya. Kadang juga bukan P1 ya, artinya apa ini? Intinya apa nih? P terkecil ya. P terkecil benar gitu ya. Terus yang kedua jika PK benar berakibat PK plus 1 itu benar ya. Jika kita bisa membuktikan dua orang ini ya, maka PN tadi, pernyataan yang ingin kita buktikan tadi, itu pasti benar untuk setiap bilangan asli N. Oke, sampai di sini jelas ya. Ini kita masih mengulang yang SMA ya. Oke, jadi ini yang disebut induksi lemah ya. Terus ini yang induksi kuat ya. Jadi masih sama, introduksinya sama, misalkan PN adalah pernyataan yang melibatkan bilangan asli N ya. Jika PN ini memenuhi dua kondisi ini ya, yang pertama P1 benar ya, atau P terkecil dulu ya. P terkecil benar gitu. Jadi terus yang kedua jika P1, P2, P3 sampai PK benar ya, berakibat PK plus 1 benar ya. Jadi nanti kalau kita bisa buktikan dua orang ini, maka langsung kita bisa tunjukkan berdasarkan induksi kuat ya, maka PN itu benar untuk setiap bilangan asli N. Oke, mungkin pertanyaan mendasarnya kapan ya kita menggunakan yang kuat, kapan kita menggunakan yang lemah ini ya. Jadi kita pakai yang ini, biasanya kalau kita cuma butuh ini ya, cuma nggak butuh banyak gitu. Kita cuma butuh satu orang aja ya. Jadi ini cuma butuh satu orang, ya udah pakai ini doang. Nah, kalau nanti kita butuh beberapa orang ya, lebih dari satu orang sebelumnya, maka kita akan menggunakan induksi yang kuat ini ya. Jadi kita ini ya, yang kedua jika P1 sampai PK benar ya. Jadi bedanya cuma di situ sih, bergantung nanti soalnya maunya seperti apa. Oke, sampai di sini apakah sudah jelas? Oke. Sekarang sekarang coba ini contoh yang pertama ya. Silakan dicoba dulu.
Bagaimana, sudah dapat jawabannya ya? Oke, terima kasih Haki tanggapannya ya. Oke, yang lain bagaimana? Atau kalian sudah punya dugaan sementara ya? Kira-kira apa jawabannya ya? Oke, jadi perasaan kita sudah mengatakan apa? Satu saja ya, yang memenuhi kayaknya kan gitu ya. Tapi kita ingat ya Pak, perasaan kita itu tidak dinilai ya sama juri ya. Yang dinilai juri itu bukti yang kita berikan ya, bahwa benar cuma n sama dengan satu saja yang memenuhi, kan begitu ya. Oke, jadi
Oke, mari kita coba ini ya. Jadi apa? Haki menduga solusinya cuma hanya n sama dengan 1 gitu. Oke, tapi saya ulangi lagi tapi nanti yang dinilai juri itu bukan perasaan kita ya. Yang dinilai juri itu bukti yang kita berikan ya. Bahwa benar cuma solusinya cuma ini doang. Oke. Oke. Jadi di bukti induksi ini ya. Jadi di bukti induksi ini kita itu ditekankan ini ya, untuk berani melihat ini ya, kasus-kasus kecilnya dulu ya. Mungkin tadi semuanya sudah mulai mencoba ya. Jadi untuk n-nya 1 gitu ya, kita dapat di abakat 1 itu benar sama dengan 4 kali 1 kuadrat tambah 1 ya. Clear kan gitu ya. Terus saat n-nya 2 ya, kita punya 5 pangkat 2. Oke. Apakah sama dengan ini ya? 4 kali 2 pangkat 2 tambah 1 ya. Padahal ini berapa? 17 ya. Dan ini jelas salah kan gitu. Jadi tidak sama dengan ya. Terus kita untuk n sama dengan 3 kita punya 5 pangkat 3 apakah sama dengan 4 kali 3 kuadrat tambah 1 ya? Ini berapa nih? 37. Ternyata tidak ya. Berarti oke. Terus saat n-nya 4 berarti apakah 5 pangkat 4 yang sama dengan berapa ini? 625 ya. Apakah sama dengan 4 kali 4 kuadrat ya? Tambah 1. Ini berapa ini? Berapa? 65 ya. Dan itu salah ya. Sorry, bukan yang ini. Oke. Ini ya, tidak sama ya. Terus yang n sama dengan 5 ya. Yang pangkat 5 sama dengan 3125 ya. Apakah sama dengan 4 5 kuadrat tambah 1 ya. Ini 101. Jelas tidak sama ya. Ini salah juga kan. Oke. Sampai di sini kita sudah mulai frustasi ya. Dan sudah mulai menduga kayaknya yang benar cuma ini doang. Apakah benar begitu ya? Oke, apakah semuanya melakukan ini ya? Atau melakukan cara yang lain ya? Oke ya. Dan sampai di sini kita sudah mulai frustasi ya. Wah, sepertinya solusinya cuma n sama dengan 1. Oke. Oke. Berarti kita kan sudah menduga kan ya. Kita sudah menduga bahwa solusinya itu cuma n sama dengan 1. Berarti kita harus bisa menunjukkan bahwa untuk n besar sama dengan 2 ya, itu nggak akan pernah sama kan gitu. Oke. Jadi nanti kita kalau di bukti itu kita tulis mana? Bukti gitu ya. Untuk n sama dengan 1 kita punya 5 pangkat 1 sama dengan 4 1 kuadrat tambah 1. Jadi n sama dengan 1 solusi kan. Oke. Nah, setelah itu yang
karena kita sudah menduga ini, maka di bukti itu kita sepertinya akan menunjukkan ini ya, akan ditunjukkan ya, akan ditunjukkan bahwa apa? N besar sama dengan 2 bukan solusi. Artinya gimana? Artinya 5 pangkat N ya, itu tidak akan pernah sama dengan 4 kali N kuadrat tambah 1 ya, untuk N besar sama dengan 2. Oke, kan begitu ya. Oke. Sekarang, apakah kalau kita membuktikan tidak sama dengan, wah itu susah sekali. Tidak sama dengan itu ada 2 kemungkinan ya. Bisa lebih, bisa kurang kan gitu. Nah, ada nggak yang lebih spesifik lagi kan? Selain kita menuliskan ini ya, 5 pangkat N tidak sama dengan 4N kuadrat plus 1. Ada nggak yang bisa lebih spesifik lagi dari ini ya? Mengerti ya, yang saya maksudkan paham ya? Oke ya, jadi membuktikan tidak sama itu kan susah ya. Jadi mending kita tunjukkan apa? Ya yang benar fix saja, kurang dari atau sama dengan atau lebih dari kan gitu. Oke. Jadi ini bisa kita lihat dari gini ya, dari observasi kita tadi ya. Dari 5 observasi kita tadi apa yang terjadi? Yang pertama apa? Nah, kita lihat yang N sama dengan 2 apa? 5 kuadrat ya, lebih besar dari 17 kan. Terus yang ini 5 pangkat 3 lebih besar dari 37. Oke. Terus apa? 5 pangkat 4 ya, lebih besar dari 65. Terus 5 pangkat 5 lebih besar dari 101. Jadi kita akan coba menunjukkan ya, akan ditunjukkan bahwa untuk N lebih besar sama dengan 2 ya, bukan solusi. Artinya apa? Akan kita tunjukkan bahwa untuk N lebih besar sama dengan 2 ya, akan saya tunjukkan ini pasti lebih besar dari 4N kuadrat plus 1. Jadi kita akan melakukan induksi di sini. Ya. Jadi apa? Akan ditunjukkan 5 pangkat N lebih besar dari 4N kuadrat plus 1 untuk setiap N lebih besar sama dengan 2. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya alur berpikirnya ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi apa? Sama seperti kemarin ya, kayak apa itu AMGM, DMHM ya. Itu kita sudah tahu ininya ya. Tapi jangan berharap itu langsung muncul di soalnya. Pasti itu tersembunyi ya. Sama kayak ini ya. Kita sudah tahu apa induksi itu ya, induksi kuat, induksi lemah ya. Kita sudah tahu itu ya. Tapi jangan berharap nanti di soalnya buktikan bahwa langsung begitu ya. Ada apa buktinya itu kita menduga dulu ya. Baru kita nanti ini menunjukkan ya. Biasanya setelah menduga itu pakainya benar nih. Kita coret-coret dulu kan gitu ya. Setelah benar baru kita tuliskan jawabannya. Berarti yang pertama akan kita tunjukkan apa ya? Berarti apa akan ditunjukkan ya? Akan ditunjukkan apa? P2 benar kan gitu ya. P2 benar. Ingat, ini kan bilangan terkecilnya kan 2. Berarti P terkecilnya 2 ya. Jadi nggak harus selalu mulai dari 1 ya.
Berarti PN-nya nanti ini ya. Pernyataannya berarti ini ya. PN-nya ini. Oke, ini PN-nya. Ya, pangkat N bisa dari 4N kuadrat plus 1. Oke, berarti kita punya apa? 5 pangkat 2 ya, sama dengan 25 ya. Lebih dari 17. Yang 17 itu adalah 4 kali 2 kuadrat tambah 1. Jadi P2 benar. Oke. Jadi kita sudah membuktikan langkah pertama benar ya pada ini ya, pada induksi matematika. Yang kedua apa? Asumsikan PK benar ya. Artinya apa? Artinya 5 pangkat K ya, itu lebih dari 4K kuadrat plus 1. Jadi yang ini kita yakini benar ya. Ini kita yakini benar ya. Karena kita asumsikan ya. Terus akan ditunjukkan PK plus 1 benar ya. Oke, apa itu PK plus 1? PK plus 1 adalah 5 pangkat K plus 1 itu lebih besar dari 4N plus 1 kuadrat tambah 1. Oke, jadi ini yang akan kita tunjukkan benar. Oke, jadi biasanya kita oratornya dulu ya di sini. Kita coret-coret dulu. Apa? Ini akan kita coret-coret apa ini? Gimana caranya nanti kita mendapat 5 pangkat K plus 1 itu bisa dari ini ya, bisa dari 4N plus 1 kuadrat plus 1. Jadi kita coret-coret dulu di sini. Ini apa ini? 5 kali 5 pangkat K gitu ya. Bisa dari 4N kuadrat plus 2N plus 1 plus 1. Berarti nanti kita punya apa ini? 5 kali 5 pangkat K ya. Bisa dari apa ini? 4N kuadrat plus berapa ini? 8N plus 5. Oke. Berarti nanti gimana ini? Berarti kita punya oke, berarti ini kita tuliskan gini aja ya. 5 pangkat K ya, tambah 4 kali 5 pangkat K ya. Lebih besar dari 4N kuadrat ya, tambah 8N plus 5. Oke, berarti ini sudah benar ya dari asumsi kita ya. Oke. Berarti ini kita tinggal menunjukkan ini ya. Oke. Jadi tinggal, berarti ini ada induksi dalam induksi ya, atau kita harus bisa menunjukkan apa? 4 kali 5 pangkat K ya. Itu pasti bisa dari 8N tambah 5 ya. Ini bisa diinduksi lagi. Jadi nanti ini diinduksi lagi, baru ya kita tuliskan di sini. Ini erot-erotnya bisa begini ya. Jangan tulis seperti ini ya, salah ya. Karena kita harus mulai dari ini dulu. 5 pangkat K plus 1 itu sama dengan 5 kali 5 pangkat K sama dengan apa? Seperti ini apa? 5 pangkat K tambah 4 kali 5 pangkat K. Ini lebih besar dari ya. Seperti saya pakai ini. Saya pakai ini. Berarti ini kan berdasarkan ini ya. Berarti lebih besar dari apa? 4K kuadrat plus 1 ya. Tambah 4 kali 5 K ya. Oke, berarti ini di sini kita cuma butuh ini ya, bukan tambah 5 ya, cukup sampai tambah 4 aja. Ini sampai tambah 4. Artinya nanti yang harus kita tunjukkan apa?
berarti cukup menunjukkan apa? Bahwa 5 pangkat K itu lebih besar dari 2N plus 1. Kok N ya? K ya? Ini kan kita udah pakai K. Sorry. Ini N semua dari tadi ya. Ini harusnya K ya. Tapi kalian udah paham ya. Nah ini K ya. Ini K nanti. Ini berarti ini K ya. Ini K, 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 K. Berarti ini K ya. Oke. Ya udah berarti ini lebih besar dari 4K kuadrat plus 1. Nanti ini berarti ditunjukkan dulu bahwa ini apa? 4 kali ya kan itu. 2N plus 1. Yang ini nanti sama dengan apa ini? Akan ketemu kayak tadi ya. 4 kali N kuadrat plus 2N plus 1 sama dengan 4 kali N plus 1 kuadrat plus 1. Ya udah selesai. Benar. Benar. Ya sampai di sini bisa dipahami ya. Ya sampai di sini bisa dipahami. Ya, jadi kira-kira seperti itu apa, penggunaannya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi apa? Kira-kira seperti itu. Jadi ingat induksi itu kalian harus berani menduga dulu ya. Jadi berani menduga dulu, baru dugaannya itu dibuktikan ya dengan induksi. Kira-kira nanti akan seperti itu. Oke, berarti cukup clear ya sampai di sini ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Oke, silakan dicoba dulu ya.
Oke, bagaimana, ada yang sudah dapat ya? Oke. Atau yang pertama dulu, maksud dari soalnya mengerti tidak ya?
apakah maksud dari soalnya sudah bisa dimengerti ya, yang mau dibuktikan sudah tahu apa kan gitu ya. Ada yang mau berkomentar ya? Silakan ya, silakan. Kira-kira apa ini yang mau dibuktikan ya? Apakah suara saya masih terdengar ya? Oke, terima kasih Raza. Jadi kira-kira apa ini yang ditanyakan, apa ini apa? Yang mau dibuktikan apa kan begitu ya? Ya mungkin Rajan mau ini ya, mau memperjelas ini apa sih yang mau dibuktikan. Atau yang lain boleh ya. Ayo Haki atau Hoshi ya. Oke ya, jadi kadang ini ya, apa kendalanya kan kadang ini ya, apa? Jadi soalnya kok ini ya, nggak paham maksud soalnya, itu kadang itu terjadi ya kalau sudah soal-soal pembuktian itu ya. Kayak ini ya, ini merupakan suku dari barisan ini ya. Ya artinya apa? Berarti yang akan ditunjukkan apa? Apa akan ditunjukkan? Jadi kan susah ya kalau apa yang mau ditunjukkan aja nggak tahu ya maksudnya apa ya. Terus kita mau melakukan apa kan nggak tahu juga akhirnya kan gitu. Oke, terima kasih Haki ya. Jadi apa? Berarti akan ditunjukkan apa? AM kali AM plus 1 itu katanya apa? Suku dari barisan ini. Berarti ini sama dengan A juga gitu ya. Tapi nggak tahu A yang ke siapa ya. Oke. Katakanlah sama dengan AS ya. Nah, gitu. Artinya apa ini? Harus ditunjukkan apa? AM kali AM plus 1 ini sama dengan AS ya. AS itu berarti kan nanti ngikut ini kan. Akan sama dengan apa? 2 AS min 1 kan gitu. Min apa ini? AS min 2 ya. Plus 2 ya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini bukti. Apa yang diinginkan ya. Jadi tunjukkan bahwa ada S ya. Sehingga AM kali AM plus 1 sama dengan AS gitu. Oke, sampai di sini bisa ditangkap ya maksudnya ya. Oke ya, berarti kita, wah ini kalau nunjukkan ini kan kayaknya susah sekali ya. Wah ini kok panjang banget ya. Oke, mari kita observasi dulu ya. Nah, kira-kira barisan ini barisan apa sih kan itu? Bisa jadi itu barisan terkenal tapi salah soalnya dibuat aneh kayak gini kan gitu ya. Jadi kita sudah punya apa A1-nya 4 ya, A2-nya 7. Sekarang kita cari A3-nya berarti berapa?
A3-nya berarti 2 kali 7 dikurang 4 ya, tambah 2 kan begitu. Berarti itu berapa? 12 ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi saya langsung saja ya. Jadi A3 sama dengan 2 kali 7 kurang 4 tambah 2. Oke ya, berarti sekarang A4-nya berarti berapa? A4-nya berarti 2 kali 12 ya. Dikurang 7 ya, tambah 2 kan gitu. Berapa ini? 19 ya. Terus kita punya apa lagi? A5-nya. Ya, jadi ingat ya pesan saya, kalau ketemu soal itu kalian harus apalagi soal yang nggak jelas ya, kalian harus berani mengobservasi ya. Biasanya apa kuncinya di situ ya. Jadi nanti kalau udah diobservasi nanti kita akan muncul dugaan ya, apa dugaannya ya. Baru nanti kita buktikan. Di A5-nya berapa? 2 kali 19 ya. Kurangi 12 tambah 2. Berarti ini berapa ini? 28 ya. Oke, sekarang kita coba bariskan ya. Kita coba bariskan. Tadi siapa? 4 ya. 7, 12, 19, 28 ya, dan seterusnya ya. Jadi kita lihat ini sama ini selisihnya 3 ya. Sama ini 5 ya, ini 7 ya, ini 9 ya. Ini 2, oke. Ini 2, ini 2, oke. Jadi sepertinya barisan ini adalah barisan tingkat 2 kan gitu ya. Oke. Kita sudah tahu apa 4 itu tempatnya siapa? A plus B plus C kan gitu ya. Yang 3 itu tempatnya 3A plus B ya. Terus yang 2 ini tempatnya 2A. Berarti A-nya kita dapat 1. B-nya kita dapat 0 ya. C-nya kita dapat 3 ya. Oke, jadi dugaan kita ya. Oke, HN-nya itu sama dengan apa? N pangkat 3 tambah 3 ya. Sorry. N pangkat 2 ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Jadi ingat ya, kalau ketemu soal yang nggak jelas itu harus berani observasi gitu. Jadi biasanya apa kita nanti ketemunya di saat observasi. Berarti kita akan ditunjukkan HN itu sama dengan N pangkat 2 tambah 3 ya untuk setiap bilangan asli N ya. Oke, berarti yang pertama apa? Oke. Yang pertama apa? Akan ditunjukkan apa? Berarti PN-nya ini ya. PN-nya yang ini ya. Oke, saya kasih tanda merah aja. Di PN-nya itu ini ya. HN itu sama dengan N kuadrat plus 3 ya. Akan ditunjukkan. Berarti yang pertama apa? Oke, berarti ini kita butuh apa? P1 dan P2 benar ya. Oke. Dan berarti kita punya apa? Berarti apa? A1 sama dengan 4. 4 itu sama dengan 1 kuadrat tambah 3 ya. Berarti clear ya. Dan A2 sama dengan 7 sama dengan 2 kuadrat tambah 3 ya. Oke, jadi dari sini kita punya apa? P1 dan P2 benar ya. Oke. Oke, berarti kita akan pakai apa ini? Karena yang digunakan lebih dari 1P ya, atau bukan cuma P1 saja ya. Berarti kita pakai apa? Induksi matematika kuat ini ya. Berarti yang kedua apa? Asumsikan apa? P1 ya, P2 ya, sampai PK benar ya. Akan ditunjukkan PK plus 1 juga benar ya. Berarti kita punya apa?
apa? Berarti AK plus 1 ya. Artinya nanti kita akan tunjukkan apa? AK plus 1 itu sama dengan N plus 1 kuadrat tambah 3. Oh, sorry. K plus 1 kuadrat tambah 3. Ini akan kita tunjukkan ya. Nanti kita punya apa ini? Berarti AK-nya, AK plus 1 itu sama dengan AK ya, min AK min 1 ya, plus 2. Oke? Kan begitu kan? Dari sifat barisannya kan begini ya. Ini sama dengan AK-nya itu kan berarti sama dengan apa? K kuadrat tambah 3 kan gitu. Dikurangi yang ini berarti K min 1 kuadrat tambah 3 kan? Tambah 2. Oke. Oh sorry, ini ada 2-nya ya. 2 kali. Oke. Berarti kita punya apa? 2K kuadrat plus 6 min kita langsung negatifkan aja, min K kuadrat ya, plus 2K min 4 ya, plus 2 ya. Ya sama dengan, oke, kita coret K kuadratnya. Berarti nanti kita dapat apa itu? K kuadrat plus 2K ya, plus 2 ya. Ini sama dengan apa? K kuadrat plus 2K plus 1 plus 1, yang ini sama dengan apa? K plus 1 kuadrat plus 1 ya. Jadi apa? PK plus 1 benar ya. Jadi apa? Berdasarkan 1 dan 2 ya, dari induksi matematika kuat ya. Apa? Kita simpulkan apa? N sama dengan N pangkat 3 plus N pangkat 2 ya. N pangkat 2 plus 3 ya. Itu benar untuk setiap bilangan sekalian ya. Plus 3 benar ya. Untuk setiap bilangan asli N. Oke, berarti sekarang kita tinggal tunjukkan ini ya. Berarti AM apa? Kali AM plus 1 ya. Itu nanti harus sama dengan apa? AS kan itu ya. Berarti harus sama dengan S kuadrat plus 3 kan begitu ya. Oke, mari kita cari siapa S-nya ya. Berarti kita punya apa ini? Berarti ini apa? Berarti ini M pangkat 2 plus 3 ya. Kali M plus 1 pangkat 2 plus 3 ya. Oke, berarti ini sama dengan apa ini? Berarti M kuadrat plus 3. Ini berarti M kuadrat plus 3. Terus plus berapa? Plus 2M plus 1 ya. Berarti kita punya apa? Ya udah, berarti kita punya M kuadrat plus 3 kuadrat ya. Ditambah M kuadrat plus 3 kali 2M plus 1 ya. Oke, kita harus bisa uraikan ini. Oke, jadi apa ini? M pangkat 4 ya, plus 6M pangkat 2 ya, plus 9 ya, tambah ini 2M pangkat 3 ya, plus M kuadrat apa? Plus 6M ya, plus 3. Oke, berarti nanti ini harus jadi plus 3 ya. Dan ini harus kuadrat sempurna kan begitu ya. Oke, berarti kita punya apa? Oke, kita lanjutkan di sini ya. Sama dengan, oke, berarti kita punya apa? M pangkat 4 ya, plus 2M pangkat 3 plus 8M kuadrat plus 6M plus 9 plus 3 ya. Oke. Berarti ini harus kuadrat sempurna ya. Berarti dari sini sih kelihatan bahwa nanti ini pasti M kuadrat kan itu.
tambah siapa, ini nanti tambah yang terakhir berarti 3. Ya. Ini kuadrat. Ya. Oke, berarti ini kurang yang terakhir ini harus siapa ini? Oh ya udah, berarti ini ini kayaknya M ya. Oke. Coba kita cek ya. Yang pangkat 3 benar ya. Oke. Terus yang ini, oh ya udah benar ini ya. Ini plus 3. Oke. Coba dicek ya, ini benar ya. Berarti ini sama dengan apa? A M kuadrat plus M plus 3. Berarti benar ya. Berarti sudah terbukti ya. Berarti S yang kita cari tadi adalah ini ya. M pangkat 3, M kuadrat plus M plus 3. Ini S yang kita cari tadi ya. Oke, berarti terbukti bahwa AM kali AM plus 1 itu adalah suku dari barisan itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami.